Selamat pagi untuk siswa kami semua, khususnya kelas 12 TSM. Pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, materi kita hari ini adalah tentang perbaikan blok silinder dan torak ataupun piston. Blok silinder, inilah blok silinder. Blok silinder terdiri dari liner. Ini yang namanya liner. Inilah silindernya. Jadi ini bagian bloknya ataupun casingnya. Jadi jenis blok silinder ada dua. Blok silinder model dari aluminium seperti sepeda motor Jupiter yang warnanya dia putih casingnya, atau biasa kita sebut dari babet. Kalau ini kita dapati blok silinder yang masih menggunakan besi tuang. Konstruksi blok silinder yang seperti ini dia terdapat pada sepeda motor yang terlebih dahulu diproduksi atau yang tahun lama. Jadi blok silinder yang seperti ini konstruksinya sangat berat dikarenakan ini terbuat dari besi tuang. Tidak seperti blok silinder yang ada di sepeda motor tahun 2003 ke atas, dia memakai casing aluminium atau babet. Konstruksinya pun lebih ringan dan lebih cepat menghantarkan panas. Jadi kekurangannya seperti ini, dia konstruksinya berat, kemudian pastinya lebih lama menghantar panas karena ini terbuat dari besi, bukan dari aluminium. Ini contoh blok silinder sepeda motor Shogun 110. Inilah yang namanya liner. Biasa di tukang bubut disebut bumbung. Inilah liner. Permukaan liner ini masih kilat karena baru di boring atau di quarter. Bagian-bagian blok silinder ini ada tensioner. Tensioner ini fungsinya sebagai penyetel otomatis kerenggangan atau keketatan rantai temeng. Jadi blok silinder ini sering terjadi kerusakan jika pelumasan di dalam mesin sepeda motor tidak maksimal. Contohnya, kita tidak tahu tiba-tiba oli berkurang, pasti kinerja blok silinder ini akan tidak maksimal dan menyebabkan baret ataupun cacat calar di liner ini. Kalau sudah cacat liner blok silinder ini, dia akan mengeluarkan suara berisik di bagian blok silinder. Ini pistonnya. Piston ini ketika blok silinder ini cacat, pasti piston ini pun juga cacat, tergores bagian dinding pistonnya. Jadi piston ini terbuat dari aluminium atau babet. Ini pistonnya oversize 175. Pernahkah kalian waktu PKL mendapati piston yang ada coakan klepnya di atas maupun di bawah? Jadi sudah ditandahkan cara pemasangannya. Yang besar adalah untuk klep in, karena klep in lebih besar, yang kecil untuk klep X. Jadi untuk piston yang seperti ini tidak ada coakan klepnya. Cara pemasangannya, titik inilah yang berada di klep X atau yang di bawah. Jadi pemasangannya seperti ini.
karena ini ada titiknya, berarti dia di bawah. Jadi piston ini memiliki offside piston. Offside piston. Jadi kalau kalian waktu pembongkaran blok silinder terus mengganti piston, ketika piston yang baru tidak ada titik, juga tidak ada tanda panah, tidak ada coan klep. Jadi bagaimanakah kita cara menentukannya, mana piston yang bagian bawah dan mana bagian dinding piston yang atas? Kita pasti tidak tahu. Jadi caranya untuk mengetahui di mana bagian atas dinding piston atau bawah, kita pasang dulu pin piston ini. Lalu kemudian kita ukur pakai jangka sorong dari sisi sini. Nah, begini jangka sorong seperti ini, seperti tangan saya ini. Nah, ukurlah dari pin piston ke dinding piston ini. Kemudian sebaliknya, dari pin piston ini ukur ke dinding yang sebelahnya. Jadi bandingkan mana yang paling besar. Yang paling besar ukurannya berarti itulah yang di bawah. Maka piston ini tidak, pin piston ini tidak asli berada di tengah-tengah, dia offside, supaya piston tadi tidak cenderung bergesek ke atas. Jadi yang besar tadi ke bawah. Kemudian ini ring piston sepeda motor. Jadi ring piston ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ring ini adalah ring oli yang seperti ring cacing biasa kita sebut di bengkel. Ini juga ring oli yang tipis yang di atas ring cacingnya. Kemudian ini ring kompres yang nomor 2 yang warnanya agak hitam. Kemudian ini ring kompres yang pertama. Jadi pemasangan ring piston celahnya tidak boleh sama. Contohnya seperti ini. Nah, ketika dipasang di piston ini tidak boleh. Tidak boleh juga celah ring piston di bagian pin piston seperti ini. Itu contohnya. Ini ring oli dulu kita pasang. Nah, ini celah ke sana. Ring oli yang satu lagi celahnya di sampingnya. Ring kompres ini ke bawah. Pastikan celah ring tadi di area dinding piston. Nah, seperti itu. Jadi ini juga terdapat klip piston. Nah, ini snap. Oke. Jadi yang sering kita alami pada blok silinder itu terjadi goresan. Jadi kalau sudah tergores, pastinya blok ini atau liner ini harus di boring ulang, di oversize. Kemudian penyebab sepeda motor itu berasap, ini ring oli inilah yang sudah aus dia, makanya berasap.
dari karter, oli itu akan bocor ke ruang bakar. Kemudian ada juga blok silinder yang tidak tergores tapi sudah berasap ataupun berisik. Jadi silinder ini pada bagian atas, tengah, bawah itu sudah beda ukurannya kalau sudah kita pakai. Jadi cara pemeriksaannya kita menggunakan alat dial bore gauge. Nah, jadi dial bore gauge diukur bagian atas, juga tengah, terus bawah. Jadi kalau kita biasa di bengkel tidak punya alat dial bore gauge, itu kita perlu menggunakan ring piston. Ring piston ini kita pasang di blok silinder, kemudian kita masukkan piston. Kita masukkan pistonnya, lalu kita sorong piston ini. Perhatikan celah ring pistonnya, apakah berubah-berubah ataukah tetap. Jadi caranya seperti itu untuk pemeriksaan liner. Oke, sekian dan terima kasih.